Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu. A. Konsep pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep yang merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan keterkaitan tema atau materi pembelajaran dalam satu bidang atau dalam beberapa bidang studi, dengan maksud memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak. Melalui pembelajaran terpadu diharapkan anak akan mengalami konsep-konsep yang mereka pelajari lewat pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang mereka kuasai. B. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan untuk mengembangkan pengetahuan siswa dalam pembentukan pengetahuan berdasarkan dengan interaksi dengan lingkungan dan pengalaman kehidupannya. Hal ini untuk belajar menghubungkan apa yang telah dipelajari dan apa yang sedang dipelajari. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa atau student center. Yang kedua, pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Yang ketiga, pembelajaran terpadu pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat adalah prinsip pembelajaran terpadu. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan pembelajaran. Yang kedua, tema harus bermakna. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Yang keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. F. Fungsi pembelajaran terpadu. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat berkurang, bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang lebih terpadu. G. Model-model pembelajaran terpadu. Pertama adalah model fragmented. Pembelajaran fragmented seperti pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa mata pelajaran seperti matematika, sains, bahasa, dan studi sosial serta humaniora dan seni. Yang kedua, model connected. Model connected atau keterhubungan dilandasi oleh anggapan bahwa bukti-bukti pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, model nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model sequenced. Model sequenced merupakan model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Isi cerita dalam roman sejarah. Yang E. Model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping
konsep atau ide pada 2 mata pelajaran atau lebih. Yang keenam adalah model Webet. Model Webet atau jaring laba-laba bertolak dari pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh adalah model TREAT. Pembelajaran terpadu bergalur atau TREAT merupakan pendekatan pembelajaran yang ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah atau galur yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedelapan adalah model Integrate. Merupakan pemandu sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Kesembilan adalah Immersed. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Ke-10 adalah model Network. Merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran terpadu. Kelebihannya yang pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar anak akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar bermakna bagi anak sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, menumbuh kembangkan anak dalam berpikir. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungan anak. Kelemahan pembelajaran terpadu adalah pembelajaran berfokus pada kegiatan pembelajaran saja tanpa memperhatikan hasil. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.